Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Ayu Nurjana dan rekan saya Alwafa Regina Anida Setiawan. Kami adalah mahasiswi Magister Piawut UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang kewirausahaan. Nah, teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata kewirausahaan. Apa nih yang muncul di benak teman-teman ketika mendengar kata kewirausasahaan? Apakah dagangan, orang yang jualan, atau cara untuk mendapatkan cuan? pada zaman ekonomi digital seperti saat ini, istilah kewirausahaan sudah sering kali kita dengar. Kegiatan kewirausahaan itu sendiri sangat banyak sekali, mulai dari usaha kecil-kecilan seperti bisnis online pakaian, makanan, atau jasa, hingga yang besar seperti Gojek, Ruang Guru, dan masih banyak. Menurut Kak Wafa sendiri nih, apa sih makna dari kewirausahaan? Jadi, kewirausahaan itu sendiri adalah padanan dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris, entertainment dalam bahasa Jerman, dan ondernemen dalam bahasa Belanda. Entrepreneurship berasal dari kata Jerman yaitu entreprende, yang berarti petualang, pengambilan resiko, kontraktor, pengusaha, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Nah, dalam bahasa Indonesia, kewirausahaan itu berasal dari kata wira, yang artinya pejuang, pahlawan, orang yang berbudi luhur, dan berwatak agung. Nah, sedangkan kata usaha itu sendiri yaitu suatu perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Menurut Kak Ayu sendiri, apa sih hakikat dari kewirausahaan itu? Nah, jadi hakikat kewirausahaan Kak Wafa ada 6 konsep utama atau hakikat pentingnya, yaitu yang dimana yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan daya sumber, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, serta hasil bisnis. Kemudian yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, ability to create the new and different. Kemudian yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kemudian yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha, startup place, dan perkembangan usaha, venture growth. Kemudian yang kelima, kewirausahaan itu adalah proses untuk mengerjakan sesuatu, yaitu kreatif, dan sesuatu yang berbeda, inovatif, serta menghasilkan manfaat yang lebih. Kemudian yang keenam, kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkolaborasikan sumber-sumber dengan cara yang berbeda. Nah, misalnya nih Kak Wafa, kita kan saat ini pasti sudah tidak asing lagi dengan gadget, kemudian kecanggihan teknologi, dari yang kecil sampai orang tua. Apalagi kita baru saja menghadapi pandemi COVID-19, yang dimana semua kegiatan kita yang awalnya itu secara langsung, itu beralih fungsi menjadi secara daring atau online gitu. Nah, begitu juga dengan usaha, yang awalnya kita itu bertemu dengan pembeli, bertemu tatap muka face to face, itu beralih secara daring. Yang jualan makanan langsung sekarang menjadi makanan online, pakaian online gitu. Nah, itu adalah salah satu memanfaatkan sumber-sumber dengan cara yang berbeda, dengan cara daring. Jadi kita itu tidak perlu memerlukan modal yang besar lagi untuk nyewa toko, untuk misalnya nyewa lapak. Kita cukup mengandalkan rumah gitu. Nah, jadi dari 6 hakikat tadi bisa kita simpulkan bahwasanya kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif, create and different, yang dijadikan sebagai kiat dasar sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menghasilkan nilai tambah baik itu barang maupun jasa, dan kita berproses dengan melakukannya sekuat tenaga, berani menghadapi resiko yang menghadang di depan. Seperti itu Kak Wafa. Ya, tepat sekali Kak Ayu. Jadi dalam kewirausahaan itu sendiri intinya adalah create new and different. Nah, dalam pelaksanaannya di Kak Ayu, ternyata terdapat perbedaan loh antara kata entrepreneur, entrepreneurship, dan entrepreneurial. Apa sih perbedaannya? Kalau entrepreneur sendiri itu adalah mengacu pada individu yang melakukan perubahan,
Sedangkan entrepreneurship mengacu pada proses atau kemampuan individu untuk mengubah ide ke dalam tindakan melalui kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, entrepreneurial mengacu kepada sikap, keterampilan, dan perilaku dalam melakukan perubahan. Oh, seperti itu ya Kak Wafa. Rupanya beda ya antara entrepreneurship, dan entrepreneurial. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih Kak Wafa, kita tahu kewirausahaan itu memiliki sebuah konsep yang tak lepas dari yang namanya kreatif dan inovatif. Nah, dimana di situ kita kan dituntut untuk berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Nah, menurut Kak Wafa sendiri nih, apa sih konsep kewirausahaan itu sehingga menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh pengusaha? Ya, jadi menurut Mardiana dalam buku kewirausahaan, konsep dari kewirausahaan itu sendiri ada dua. Yang pertama yaitu peluang. Nah, peluang adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Dengan adanya peluang, seorang wirausahawan tentunya dapat berbagai macam aktivitas kewirausahaan. Nah, yang kedua yaitu kemampuan menanggapi peluang. Nah, kewirausahaan sangat berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan dalam menanggapi peluang usaha. Kemampuan menanggapi peluang sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam merespon peluang usaha yang ada dan ditanggapi dengan perangkat tindakan. Oh, seperti itu. Berarti ya Kak, terdapat dua konsep utama yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, yaitu peluang dan kemampuan menanggapi peluang. Kita semua tahu bahwa tidak akan ada asap jika tidak ada api. Begitu juga dengan saat ini. Tidak akan ada kewirausahaan jika tidak ada sejarah. Jadi Kak Ayu boleh diceritakan bagaimana sih sejarah lahirnya kegiatan kewirausahaan itu sendiri? Oke, baik. Saya akan mencoba memaparkan Kak Wafa sejarah singkat atau kewirausahaan jika ditinjau dari perspektif kewirausahaan. Nah, jadi wirausaha itu sudah dikenal sejak abad ke-18, yaitu diperkenalkan oleh seorang pria peranakan Inggris-Perancis bernama Richard Cantillon pada tahun 1755. Nah, jadi Richard ini mengawali dengan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal. Akan tetapi pada masa itu, tujuan utama wirausaha itu bukan untuk mendapatkan kekayaan atau meraih keuntungan, tetapi lebih kepada untuk pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Kemudian berkembang pada tahun 1970-an di beberapa universitas terkemuka dunia seperti yang ada di Eropa, Amerika, Kanada itu sudah mulai mengajarkan pendidikan kewirausahaan ataupun manajemen usaha kecil. Nah, berkembang lagi nih pada tahun 1980-an. Ada hampir 50 sekolah di Amerika Serikat yang memberikan pendidikan kewirausahaan. Sedangkan di Indonesia sendiri, kita baru mengenal kewirausahaan itu pada abad ke-20. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja pembelajaran kewirausahaan ini, Kak Wafa. Seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya teknologi, kemudian terjadinya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan pun semakin berkembang. Mulai dari pendidikan formal, informal, kemudian pelatihan-pelatihan, hingga saat ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sudah bisa nih berwirausaha, menerapkan wirausaha, seperti itu. Nah, jadi intinya sejarah ini dia berkembang sampai sekarang kita bisa merasakannya, Kak Wafa, gitu. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Benar. Nah, sebelum kami menutup podcast singkat ini, saya ingin bawa Kak Wafa dulu nih, coba sampaikan closing statementnya tentang kewirausahaan. Ya, jadi kewirausahaan itu sendiri kan identik dengan kreativitas ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, create new and different. Jadi kita sebagai seorang wirausahawan juga harus siap atas resiko yang kita hadapi sebagai usahawan. Iya, benar. Saya sependapat sekali dengan closing statement dari Kak Wafa. Nah, kalau dari saya, teruslah mencoba, jangan takut gagal karena kegagalanmu adalah awal dari kunci keberhasilanmu.
Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.